Kita semua pasti pernah dengar nama-nama besar seperti Mahabharata atau Ramayana kan? Tentu saja. Tapi gimana kalau saya bilang di jantung Indonesia ada sebuah wiracarita kuno yang skalanya mungkin melampaui keduanya? Yuk kita bedah bareng Surek Ila Galigo, sebuah mahakarya kolosal dari tanah Sulawesi Selatan. Langsung saja ya kita lihat angkanya. Ini dia, lebih dari 225.000 baris puisi. Dan perlu diingat, ini bahkan belum versi lengkapnya loh. Sebagian besar ceritanya itu masih hidup, diwariskan dari mulut ke mulut. Luar biasa kan? Oke, 225.000 baris itu sebanyak apa sih? Biar kebayang, kita sandingkan saja dengan Mahabharata. Epos legendaris itu cuma sekitar 200.000 baris. Fakta ini saja sudah menempatkan Ila Galigo sebagai kandidat kuat epos terpanjang di dunia. Skalanya itu benar-benar bikin mongok. Terus, mahakarya sebesar ini asalnya dari mana? Nah, ini adalah jantung kebudayaan masyarakat Bugis. Diwariskan secara lisan selama berabad-abad dari satu generasi ke generasi berikutnya sebelum akhirnya ditulis. Dan ini bukan cuma cerita lokal, dunia pun mengakuinya. UNESCO bahkan memasukkannya ke dalam daftar Memory of the World. Ini bukan main-main. Oke, angka dan pengakuan memang impresif banget. Tapi, ruh dari ceritanya itu apa sih? Nah, sekarang ayo kita selami lebih dalam narasi agung dari Surek Ila Galigo. Seperti banyak epos besar lainnya, semua itu berawal dari mitos penciptaan. Dan dalam kisah ini, panggungnya itu bukan cuma satu dunia, tapi 3 dunia yang saling terhubung. Kosmologinya itu bisa kita bayangkan seperti 3 lapisan. Paling atas ada dunia atas, Boting Langi, tempatnya para dewa. Terus di paling bawah ada dunia bawah, Pratiwi, yang isinya juga makhluk-makhluk ilahi. Nah, di antara keduanya, ada dunia tengah, Alelino, dunia kita. Tapi, pada mulanya, dunia ini kosong melompong, sunyi, gak berpenghuni. Dan justru dari kekosongan inilah drama besar kita akan dimulai. Para dewa di dunia atas melihat kekosongan ini dan memutuskan, oke, ini harus diisi. Jadi, mereka mengutus putra sulung mereka, Batara Guru, untuk turun. Misinya, menjadi cikal bakal peradaban manusia di dunia tengah. Singkat cerita, Batara Guru pun turun, lalu mendirikan kerajaan pertama di Luwo. Garis keturunannya lanjut ke putranya, Batara Latu. Dan dari Batara Latu inilah lahir sepasang anak kembar yang bakal jadi pusat dari seluruh konflik epik ini. Mari kita lihat gimana takdir mereka terungkap. Nah, disinilah kita masuk ke jantung ceritanya. Ini bukan kisah tentang perang menaklukkan dunia atau memburu monster, bukan. Ini adalah kisah tentang gema dari sebuah cinta. Cinta yang paling terlarang. Yuk kita kenalan sama tokoh utama kita. Saweri Gading, sang pangeran, dan saudari kembarnya Wetenriabeng. Mereka ini generasi ketiga keturunan dewa di bumi, jadi darah ilahi mengalir dalam diri mereka. Tapi, ada satu titah dari dunia atas. Si kembar ini harus dipisahkan sejak lahir untuk mencegah bencana. Jadilah mereka dibesarkan terpisah, nggak pernah saling kenal. Tapi, seperti yang kita tahu ya, takdir itu selalu punya rencananya sendiri. Suatu hari, Saweri Gading yang sudah dewasa nggak sengaja melihat Wetenriabeng. Dia sama sekali nggak tahu kalau wanita itu adalah saudari kembarnya. Dia terpesona oleh kecantikannya. Dan saat itu juga, dia langsung bersumpah akan menjadikannya istri. Sumpah itu langsung mengguncang istana. Kenapa? Karena menikahi saudara kandung itu pemali, sebuah tabu mutlak. Pelanggarannya dipercaya akan menenggelamkan seluruh negeri dalam bencana. Jadi, cinta Saweri Gading ini bukanlah anugerah, melainkan sebuah ancaman. Saweri Gading, yang sudah dibutakan oleh amarah dan hasratnya, menolak semua nasihat. Tapi Wetenriabeng, dia bukan sekedar putri biasa. Dia diberkahi kebijaksanaan dan penglihatan ilahi. Dia maju, karena dia tahu ada jalan keluar dari kekacauan ini. Solusinya datang dari Wetenriabeng sendiri. Dia bilang ke kakaknya, jauh di seberang lautan, di negeri Tiongkok, ada seorang putri bernama Iwe Chudayulik. Wajahnya sangat mirip denganku, bagai pinang dibelah dua. Intinya, kalau memang wajahnya yang dicintai Saweri Gading, maka Iwe Chudayuliklah takdirnya. Saweri Gading akhirnya menerima takdir barunya itu. Tapi keputusannya untuk mengejar wajah itu telah mengubah jalan hidupnya selamanya. Perjalanannya bukanlah tentang penaklukan, melainkan tentang pengasingan.
Dia pun memerintahkan pembangunan kapal yang megah dari pohon Wellenreng, sebuah pohon sakti dari dunia atas. Ini bukan perjalanan biasa ya, ini perjalanan satu arah, tanpa ada jalan untuk kembali. Dengan hati yang terluka dan marah, Saweri Gading mengucap sumpah di hadapan seluruh rakyatnya. Dia akan meninggalkan Luwu dan gak akan pernah lagi menginjakan kaki di tanah kelahirannya. Hanya keturunannya kelak yang diizinkan pulang. Ini adalah sumpah pengasingan diri. Dan saat kapal Saweri Gading menghilang di ufuk, Weten Riabeng juga menggenapi takdirnya. Sebagai seorang bisu, pendeta agung, ia naik ke dunia atas untuk menikahi seorang dewa. Dunia mereka berdua pun terpisah untuk selamanya. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, Ilagaligo ini adalah raksasa sastra dunia yang layak banget disejajarkan dengan epos-epos terbesar lainnya. Kedua, di balik skala yang masif, ada kisah yang sangat manusiawi tentang takdir, cinta terlarang, dan konsekuensinya. Dan yang paling penting, kisah ini memutarbalikkan narasi kepahlawanan yang biasa kita kenal. Perjalanan Saweri Gading itu tidak didorong oleh ambisi untuk menaklukkan, tapi oleh kebutuhan untuk lari dari hasrat yang salah tempat. Hal ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang menggugah. Coba deh renungkan. Apa yang terjadi ketika perjalanan terbesar seorang pahlawan bukanlah sebuah pencarian kejayaan, melainkan sebuah tindakan pengasingan diri. Sebuah renungan dari salah satu epos paling agung di dunia.